Kalau di Indonesia garam dijual macam ini. Tapi yang kemasan pun juga ada, yang garam tradisional pun juga masih ada. Dan pasar di Indonesia ini barangannya itu tidak diletak harga, berbeda dengan pasar yang ada di Malaysia. Semua barang diletak harga ya. Jadi sang pembeli pun juga sudah tahu harganya berapa. Tapi kalau di pasar Indonesia ini, kalau kita membeli barang, kita harus tawar-menawar dengan sang penjual untuk mendapatkan harga serendah-rendah mungkin. Jadi kalau kita ingin mendapat harga serendah-rendah mungkin, kita harus pandai-pandai menawar. Yang ini pasar yang dekat kampungnya istrinya Bang Toha ya. Suasana pasarnya seperti ini. Kalau di Indonesia ini ada air galon ya, atau air isi ulang. Di pagi hari ini Bang Toha sama sang istri mau berbelanja ke pasar. Kebetulan ada saudara yang menjemput naik mobil atau naik kereta. Nah, di pagi hari ini Bang Toha juga akan menunjukkan suasana yang tidak ada di Malaysia tapi masih ada di Indonesia ya. Yaitu sumur. Sumur ini sudah berumur ratusan tahun ya. Kata mertuanya Bang Toha ini sudah sejak zaman penjajahan Belanda hingga sampai sekarang. Umurnya sudah ratusan tahun dan sumur ini mengeluarkan sumber mata air untuk kebutuhan mandi dan juga memasak. Jadi seperti inilah suasana di Indonesia. Bang Toha kali ini pergi ke pasar pagi sangat ya. Dan nanti malam Bang Toha ada acara majelis kirim doa, yaitu membaca surat Yasin dan Tahlil nanti di rumah mertua Bang Toha ya. Nah, untuk kali ini saya pun ke pasar ditemani dengan istri saya. Dan Bang Toha akan menunjukkan suasana pasar yang ada di Indonesia seperti apa, khususnya di kampungnya Bang Toha. Mungkin sahabat-sahabatku dari Malaysia sudah tidak sabar lagi untuk melihat suasana pasar kampungnya Bang Toha ya. Karena Bang Toha pun juga sudah cukup lama tidak pernah pergi ke pasar, 4 tahun lebih ya. Kira-kira ada perubahan nggak ya pasar yang ada di kampungnya Bang Toha? Kalau untuk suasana pasarnya kurang lebih juga hampir sama seperti pasar-pasar yang ada di Malaysia. Cuma ada perbedaan. Kalau pasar-pasar yang ada di Malaysia, orang yang berjualan itu diletak harga ya. Tapi kalau di pasar Indonesia tidak ada diletak harga seperti yang ada di Malaysia. Nah, buat sahabatku, mari kita jalan-jalan ke pasar. Buat sahabatku semua, semoga yang ada di Malaysia murah rezeki dan dipermudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Untuk perjalanan kali ini Bang Toha pergi ke pasar agak ke kotanya ya, atau agak ke bandarnya. Karena kalau pergi ke pasar di kampung terdekat barangnya kurang lengkap. Dan buat sahabat-sahabatku yang dari Malaysia, Bang Toha akan tunjukkan suasana pasarnya seperti apa. Pasti pada penasaran toh? Alhamdulillah sekarang istrinya Bang Toha sudah mau diajak ngevlog. Awal mulanya kalau diajak ngevlog itu agak malu-malu atau katanya kurang pede. Terus Bang Toha mencoba untuk meyakinkan. Bang Toha mencoba untuk meyakinkan supaya pede di depan kamera. Katanya malu Bang saya kalau di depan kamera. Tapi kali ini alhamdulillah sudah nggak malu-malu ya Bu ya. Perjalanan kali ini diantar oleh saudara kakak perempuan istrinya Bang Toha. Jadi perjalanan kurang lebih memakan waktu sekitar 30 menit. Bukan 7 hari 7 malam. Mungkin sahabat daripada Malaysia, ayo awas 7 hari 7 malam loh Bang gitu. Sapa dong Bude, sapa. Nah, sekarang istrinya Bang Toha sudah pandai menyapa pemirsa. Masih agak malu-malu tapi nggak apa-apa. Yang penting dia mau di depan kamera, mau nemenin Bang Toha ngevlog. Kemarin pas waktu saya jalan-jalan, saya ajak jalan-jalan pun nggak mau ya. Katanya malu kalau saya jalan-jalan, malu dilihat orang. Lah ngapain malu? Ya kan? Untuk suasana jalanan di kampungnya Bang Toha ini, mobil masih jarang-jarang atau kereta masih jarang-jarang. Yang banyak adalah sepeda motor. Jadi di kampungnya Bang Toha ini mayoritas sebagai seorang petani, warga lebih memilih untuk membeli hewan ternak daripada kereta. Alhamdulillahirabbil alamin, akhirnya Bang Toha sampai sudah di pasarnya. Dan buat sahabat-sahabatku yang ada di Malaysia, inilah suasana pasar yang ada di kampung istrinya Bang Toha ya.
Jadi lebih dekat dengan kampung istrinya Bang Toha. Kalau pasar yang ada dekat kampungnya Bang Toha itu masih agak jauh ya. Dan di sini penjual kelapa itu masih menggunakan alat manual ya. Yang modern masih ada, tapi mereka lebih memilih yang manual. Jadi macam inilah saudara-saudaraku yang dari Malaysia yang kemarin penasaran, Bang, pasarnya seperti apa, suasananya kayak macam mana. Nah inilah, jadi berbeda dengan pasar yang ada di Malaysia ya. Biasanya kalau pasar yang ada di Malaysia, kita sering melihat banyak mobil yang terparkir di tepi-tepi pasar. Namun kalau di pasar Indonesia, lebih banyak motor yang terparkir di tepi-tepi pinggiran pasar. Nah, motor di Indonesia ini pun juga dipakai untuk berkeliling menjual sayur ya. Jadi para pedagang kecil ini biasanya membeli barang dari pasar, kemudian sang penjual sayur tersebut keliling kampung seperti ini ya. Di sini para penjual juga sudah membeli barang lengkap dari mulai tahu, tempe, ikan, sayur mayur, cili semuanya ada. Walaupun pakai motor tapi dimodif sedemikian rupa dan barangannya itu sangat lengkap. Jadi memudahkan para warga-warga kampung yang mungkin malas ke pasar itu tinggal membeli sayur di penjual sayur yang berkeliling pakai motor. Nah sekarang Bang Toha akan mengajak sahabat-sahabatku daripada Malaysia untuk langsung melihat ke dalam. Ada orang jualan apa saja di pasar yang ada di Malaysia ini ya. Nah di sini Bang Toha menemukan salah satu seorang penjual kelapa. Dan kelapa di sini itu harganya sekitar 5.000 ya satu buahnya, atau sekitar 1,5 ringgit. Namun di sini bisa dijual semuanya. Seperti serabut kelapanya ini juga bisa dijual. Terus kulit daripada kelapa pun juga bisa dijual. Nanti akan dijadikan arang untuk membakar sate. Jadi kulit, isi semuanya bisa dijual. Kalau di pasar Malaysia nampaknya saya lihat nggak ada ya orang yang jual serabut kelapa, kulit kelapa nggak ada. Mereka hanya menjual isi kelapa saja. Nah, jadi suasana di dalamnya kurang lebih hampir sama seperti pasar yang ada di Malaysia. Cuman yang membedakan pasar yang ada di Indonesia ini, barang-barang yang dijual itu tidak diletak harga. Sehingga sang pembeli harus menawar dengan pandai ya kalau ingin mendapatkan harga yang serendah-rendah mungkin. Hal yang membedakan pasar yang ada di Indonesia ini, para penjualnya itu banyak sekali yang menjual kerupuk ya. Bayangkan satu kedai ini semua kerupuk begitu sangat banyak. Namun kalau di Malaysia ini saya jarang melihat warga yang menjual kerupuk. Jadi yang berjualan kerupuk itu hanya sedikit saja, berbeda dengan yang ada di Indonesia. Kerupuk itu dijual sedemikian rupa ya, begitu sangat banyak. Jadi orang Indonesia itu kalau makan itu gemar makan pakai kerupuk. Kalau nasi sayur itu harus ada kerupuknya di sampingnya. Tapi kalau di Malaysia kerupuk itu jarang ya. Kalaupun saya lihat paling-paling kerupuk lekor atau kerupuk ikan. Tapi kalau di Indonesia jenis kerupuk ini banyak banget. Nah di sini juga ada penjual pisang tanpa letak harga kan. Itu kalau di Malaysia pisang-pisang tersebut sudah diletak harga. Kalau di Indonesia jarang sekali ya orang lelaki itu berbelanja. Namun kalau di Malaysia saya sering melihat orang lelaki itu berbelanja ya. Dan di pasar ini juga menjual garam tradisional juga. Namun garam yang berpacking pun juga ada. Jadi tinggal sesuai selera kita pilih garam tradisional atau garam yang sudah berpacking. Di sini tempenya itu sangat fresh ya. Jadi barang-barang yang dijual itu benar-benar fresh. Jadi tempe di sini kalau nggak fresh itu para warga itu komplain ya atau kurang minat. Nah untuk cilinya pun juga berbeda dengan cili yang ada di Malaysia. Seperti inilah cili yang ada di Indonesia ya, warnanya kuning dan merah. Tapi kalau di Malaysia juga sudah ada sih. Nah untuk ayam di sini harganya 1 kilo itu sekitar 35.000. Kalau uang ringgit itu berapa ya, sekitar hampir 12 ringgit lah ya, kurang lebih hampir 12 ringgit. Hampir sama sih dengan ada yang di Malaysia. Harga ayamnya selisih sedikit saja. Untuk ikan
di sini lebih murah, dan para penjual ikan di sini rata-rata ibu-ibu. Tapi kalau di pasar yang ada di Malaysia, penjual ikan rata-rata seorang laki-laki, dan di sini para ibu-ibu ini mereka bekerja keras luar biasa. Dari memanggang ikan atau menyalai ikan, mereka lakukan dengan tangannya sendiri ya, jadi melakukan keseorangan. Kalaupun dibantu itu hanya dibantu anaknya sedikit-sedikit saja. Nanti Bang Toha juga akan tunjukkan suasana para ibu-ibu yang sedang menyalai ikan. Sebab rumah Bang Toha ini juga dekat dengan kampung nelayan. Jadi sahabat-sahabat daripada Malaysia, semoga video ini juga bisa memberikan informasi kepada sahabat yang ada di Malaysia nan jauh di sana. Semoga sahabat daripada Malaysia, saya doakan murah rezeki dan dipermudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Jadi kalau kita lihat di sini lebih banyak ibu-ibu yang berjualan ikan kan. Ikan sale ini harganya sangat murah sekali ya. Jadi kalau kita bawa uang RM5 pun bisa cukup untuk lauk satu hari. Apalagi kalau musim ikan seperti ini, harga ikan di kampungnya Bang Toha ini sangat murah meriah. Mungkin buat sahabatku yang daripada Malaysia kaget atau shock ya, Bang, yang jualan kok kebanyakan ibu-ibu yang jualan ikan. Memang di kampung yang Bang Toha ini kalau yang jualan sayur dan juga jualan ikan ini rata-rata ibu-ibu ya. Nah, di pasar ini juga masih menjual barang tradisional. Ini namanya kuali. Biasanya untuk memindang ikan ya, atau memasak ikan dengan kuali tanah. Dan harga kuali tanah di sini juga terbilang sangat murah meriah. Dan Bang Toha akan menunjukkan suasana ke dalamnya lagi ya. Dan di sini banyak kuali tanah yang diperjualbelikan. Ini kalau di Malaysia sudah nampaknya nggak ada ya. Yang selama Bang Toha tinggal di Semenanjung Malaysia, saya belum pernah nampak pasar yang ada di Malaysia itu jualan kuali. Tak tahulah kalau pasar yang lainnya. Di sini pasarnya juga lumayan cukup bersih ya. Tidak kotor sangat. Karena kebersihan di sini juga sudah mulai dikampanyekan atau digerakkan bersama-sama untuk menjaga lingkungan. Di sini ada tempat air minum yang terbuat dari tanah, namanya kendi. Cukup luas ya pasarnya. Dulu pasar di sini nggak seluas ini, tapi mungkin karena ada pembangunan makanya jadi sangat luas. Kalau di pasarnya Bang Toha ini barang-barang tradisional itu masih dijual ya di sini. Semuanya dari tanah, lihat. Nah, Bang Toha sekarang akan memperlihatkan suasana dalamnya ya. Beraneka hasil tanaman para warga dijual di pasar ini. Dan barang-barang yang ada di pasar ini semuanya itu fresh ya. Misalnya buah itu juga baru dipetik, dan misalnya sayur itu juga baru dipetik petang ya, atau sore, kemudian dijual pagi hari. Kalau di pasar Indonesia ini banyak sekali orang yang menjual pisang ya, dan pisang di sini harganya terbilang murah daripada yang ada di Malaysia. Kalau pisang yang ada di Malaysia itu harganya cukup lumayan mahal. Dan akhirnya istrinya Bang Toha sudah selesai berbelanja. Nah, jadi itulah suasana pasar yang ada di kampungnya Bang Toha. Semoga sahabat-sahabatku daripada Malaysia terhibur, dan semoga video ini juga bisa memberi informasi. Gara-gara ngevlog di pasar, sampai Bang Toha itu terpisah sama istrinya Bang Toha. Lah istrinya marah-marah, kamu ikut ke pasar cuma ngevlog saja nggak mau bantuin istri. Istri bawa berat-berat malah kamu entah hilang kemana, katanya seperti itu. Nah ini dia istrinya Bang Toha. Tadi agak ngomel-ngomel, waduh sampai dijewer kayak gini ya. Selesai berbelanja dari pasar, Bang Toha kali ini akan menuju kedai untuk membeli air minum. Sebab nanti malam di rumah mertuanya Bang Toha itu ada acara kenduri, kirim doa, yasin dan tahlil ya. Acara kenduri yang ada di Jawa ini cukup memakan biaya agak mahal sedikit ya. Karena yang kita jemput ini ratusan orang. Kalau di Jawa ini jiran-jiran ini sangat banyak ya. Depan, belakang, samping, semuanya rumah. Berbeda kalau di kampung Malaysia itu rumahnya masih jarang-jarang. Tapi kalau di kampungnya mertuanya Bang Toha ini, Masya Allah, benar-benar rapat sangat rumahnya. Kalau dekat Malaysia, air galon atau air isi ulang ini tidak ada ya. Namun kalau di Indonesia, air galon atau air isi ulang ini sangat banyak sekali ya. Nah, di sini Bang Toha sedang berbelanja air dengan sang istri.
Nah, itulah beberapa informasi perbedaan antara Indonesia dan Malaysia ya. Video ini hanya sebagai bentuk informasi dan hiburan, bukan untuk saling membanding-bandingkan. Jadi sahabatku semua jangan salah paham. Dan sekarang Bang Toha bersama sang istri mau balik ke rumah lagi ya. Karena sudah mendapat barang semua. Alhamdulillahirabbil alamin, akhirnya selamat sampai di rumah. Dan Bang Toha juga sangat bersyukur punya saudara kakak perempuan yang telah sudi menjemput dan mengantar Bang Toha pergi ke pasar ya. Karena perbelanjaan hari ini cukup banyak. Andai kata tidak ada kakak saudara perempuan istrinya Bang Toha ini, mungkin Bang Toha akan naik motor roda 3 ya, atau ngojek. Ternyata perbelanjaannya masih kurang sahabat-sahabatku semua. Jadi Bang Toha kali ini juga akan menunjukkan suasana pasar yang dekat kampung istrinya Bang Toha ya. Jadi akan lebih menarik dan seru. Seperti apa sih pasarnya? Nah, sekarang Bang Toha bersama sang istri sudah sampai pasar yang ada dekat kampung istrinya Bang Toha. Seperti inilah suasana pasarnya. Kalau di Malaysia ini mirip pasar pagi ya. Jadi masih terlihat agak tradisional. Di sini para penjual itu hanya memakai tenda saja, dan seperti inilah jualan yang ada di pasar dekat kampung istrinya Bang Toha. Seperti biasa, rata-rata para penjual di sini seperti penjual ayam, penjual ikan, mereka ini rata-rata ibu-ibu ya. Jadi bukan bapak-bapak. Berbeda kalau di Malaysia, rata-rata yang menjual ayam, menjual ikan, mereka ini rata-rata seorang laki-laki ya, atau seorang bapak-bapak. Namun kalau di Indonesia yang macam inilah, yang jualan ayam ini seorang ibu-ibu. Kalau pasar yang ada di dekat kampung istrinya Bang Toha ini semacam pekan ya. Jadi barangan yang dijual di sini kurang lengkap. Dekat Indonesia garam pun dijual macam ini ya. Ini garam tradisional. Oke, buat sahabat-sahabatku semua, semoga sahabatku daripada Malaysia terhibur dengan video kontennya Bang Toha. Insya Allah nanti Bang Toha juga akan masak-masak khas Melayu. Jadi ditunggu video selanjutnya. Dan semoga sahabatku daripada Malaysia dipermudahkan segala urusan dan sehat sekeluarga. Amin ya robbal alamin. Dan pasar yang ada di Indonesia ini memang berbeda dengan yang ada di Malaysia. Tapi setidaknya perbedaan ini menyatukan kita untuk menjalin tali persaudaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selepas balik pasar, Bang Toha membeli gorengan batagor. Batagor itu apa sih Bang? Batagor ini sejenis tepung sama tahu digoreng ya. Nanti ada bumbu kacangnya. Dan di sini Bang Toha ngevlog sama sang istri tercinta. Masih sedikit malu-malu istrinya Bang Toha. Nah, jadi macam ini ya penampakan kue batagor. Nanti setelah diangkat dari penggorengan, kue-kue ini dikasih sambal kacang dan juga mentimun.